Desa Karangreja, sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah, selalu tampak tenang dari luar, dengan hamparan sawah hijau, langit berkabut, dan angin lembut yang membawa aroma kayu bakar. Tapi di balik ketenangannya, ada satu keluarga yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi pusat bisik-bisik, warga keluarga Suryatmaja, keluarga terpandang yang sedang memperebutkan warisan tanah leluhur seluas hampir 5 hektar. Semuanya bermula setelah Pak Wiryo, kepala keluarga, meninggal mendadak tanpa sempat membagi warisan. Anak-anaknya, Arman, Bella, dan Raga mulai bersitegang, saling mengklaim bagian mereka. Yang paling ambisius adalah Arman, anak sulung yang sejak lama merasa memiliki hak penuh, karena ia yang tinggal paling dekat dengan ayahnya. Namun warga desa tahu sesuatu yang anak-anak itu tidak tahu. Tanah warisan itu sebenarnya bukan tanah biasa. Ada riwayat lama, sebuah pantangan yang diturunkan dari generasi ke generasi, tapi bertahun-tahun tidak pernah diucapkan lagi, sampai semuanya terlambat. Setelah 7 hari masa duka, suasana rumah besar keluarga Suryatmaja mulai berubah. Arman terlihat beberapa kali keluar masuk rumah dengan raut gelisah, membawa-bawa map yang berisi sertifikat tanah. Ia bahkan tidak ragu untuk berbicara dengan suara tinggi kepada adik-adiknya. Tanah bagian timur itu jelas hakku. Aku yang mengurus bapak selama ini. Bentaknya suatu pagi. Raga mengepalkan tangan. Malah kita bicarakan baik-baik. Bapak belum sempat bagi, jadi kita harus... Apa kamu bilang? Kamu yang jarang pulang tiba-tiba mau ikut atur. Jangan mimpi, Gah. Pertengkaran itu terdengar sampai keluar rumah. Beberapa tetangga menggeleng-gelengkan kepala, terutama Mbah Ratri, perempuan tua yang paling banyak tahu tentang sejarah desa. Saya sudah lama menduga begini akan terjadi, gumamnya lirih. Di tanah itu tidak boleh diperebutkan. Sekali ada yang tamak pasti ada tumbalnya. Namun ucapan itu hanya ditelan angin. Malam itu Arman pulang larut. Lampu dapur berkedip-kedip ketika ia masuk. Ia menyalakan rokok, duduk di ruang tamu dan menatap sertifikat tanah seolah melihat emas. Semua akan jadi milikku, bisiknya. Saat itulah ia mendengar ketukan pelan di pintu belakang rumah. Tuk, tuk, tuk. Arman mengernyit. Jam sudah menunjukkan pukul 00.47. Tidak mungkin itu tetangga. Tok, tok. Ketukan kedua lebih keras. Dia berjalan ke pintu, menyalakan senter dari ponselnya, dan membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong yang diterangi bulan setengah. Angin dingin merayap ke tubuhnya. Pria Arman menelan ludah, lalu mematikan lampu dan kembali masuk. Tapi sebelum pintu menutup, ia mendengar bisikan kecil. Yang rakus. Akan bayar. Arman refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Yang ada hanya pohon mangga tua yang daunnya bergesekan pelan. Ia mengumpat dan menutup pintu dengan keras. Tapi malam itu ia sama sekali tidak bisa tidur. 2 hari kemudian, rumah keluarga Suryatmaja didatangi seseorang yang tidak dikenal warga. Pria itu berusia sekitar 60-an, mengenakan baju hitam longgar dan membawa tongkat kayu tua. Kami perkenal ke si Ibi sebagai Pak Rendro, teman lama Pak Wiryo. Almarhum bapakmu pernah menitip pesan katanya kepada ketiga anak itu ketika mereka duduk di ruang tamu. Jika ia meninggal mendadak, jangan sekali-kali kalian memperjualbelikan atau memperebutkan tanah bagian timur. Tanah itu sudah ada ikatannya. Ikatan apa maksudnya? Tanya Bella dengan suara gemetar. Pak Rendro menghela napas panjang. Keluargamu dulu pernah melakukan pesugihan tanah pengasihan. Sebuah ritual untuk menjaga kesuburan tanah dan kelimpahan hasil panen. Tapi ada syarat berat. Tanah itu harus dijaga bersama, tidak boleh diperebutkan. Jika dilanggar, penagihnya akan datang. Mendengar itu Arman langsung menepuk meja. Pak, jangan bawa-bawa tahayul ke sini. Semua ini hanyalah tanah biasa, dan tanah itu hak saya. Pak Rendro memandangnya lama. Ada tatapan prihatin sekaligus takut. Kalau begitu, saya sudah memperingatkan. Penagihnya bukan manusia. Ia bangkit dan pergi, meninggalkan ketegangan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hari berikutnya, Arman pergi sendiri ke tanah bagian timur untuk melihat kondisi lahan. Meski masih pagi, kabut tebal menutupi hampir seluruh area. Burung-burung tidak bersuara. Udara sangat sunyi seperti tengah malam. Ketika ia melangkah di tengah lahan, tanah terasa lembek, seperti diinjak di atas daging segar. Di tengah-tengah lahan ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bekas tapak kaki. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Tapak kaki itu bentuknya aneh. Memanjang seperti kaki manusia, tapi jari-jarinya terlalu panjang. Dan bekasnya terbenam dalam, seolah pemiliknya memiliki berat yang tidak wajar.
Arman menunduk menyentuhnya dan merasakan tanahnya masih hangat. Tiba-tiba angin berembus sangat keras, membuat pohon waru besar di pinggir lahan bergoyang liar. Dari sela-sela kabut, muncul siluet seseorang berdiri jauh di sudut tanah. Arman memicingkan mata. Itu perempuan. Rambutnya panjang menjuntai. Bajunya lusuh seperti kain kafan yang sudah lama direndam lumpur. Ia tidak bergerak. Arman melangkah satu langkah. Siluet itu ikut melangkah satu langkah. Arman berhenti. Siluet itu juga berhenti. Arman mulai mundur. Jantungnya berdetak kencang. Diribuai Sirtilimo Moronese meninggal dan lahan secepat mungkin tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang perjalanan pulang, ia merasakan seolah ada yang mengikuti dari kejauhan. Malamnya Arman murung dan pucat. Bella mencoba menenangkannya. Mas, kalau mas takut, kita bicarakan saja soal tanah itu. Kita bagi bertiga, atau kita serahkan ke desa. Sudah, jangan dipaksakan. Arman menggeleng keras. Tanah itu milik kita. Milikku. Mas, kamu makin aneh. Saat itulah lampu rumah mendadak padam. Hanya bulan dari jendela dapur yang memberikan sedikit cahaya biru. Rumah mendadak sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik menghilang. Lalu terdengar suara ketukan dari luar. Kali ini bukan di pintu, tapi di dinding rumah. Tok, 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 tok. Ketiganya diam terpaku. Tok, 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 tok. Ketukan itu berpindah-pindah dari dinding utara ke dinding belakang, lalu ke pintu depan. Seolah sesuatu berjalan mengelilingi rumah sambil mengetuk-ngetuk tembok. Bella menutup telinganya. Raga berdiri gemetaran sambil memegang golok. Arman berdiri mematung, matanya kosong. Dia datang, ketukan berhenti, suara gesekan terdengar di atap. Seperti sesuatu sedang merangkak pelan. Atap bambu berderit, lalu sebagian genteng bergeser dengan sendirinya. Sesuatu turun perlahan dari lubang atap, tapi hanya rambut panjang hitam yang menggantung, hampir menyentuh lantai. Bella menjerit sekeras-kerasnya. Raga menariknya keluar rumah, tapi Arman justru melangkah maju seolah terhipnotis. Saat ia mendongak ke atas, rambut itu bergerak sendiri, melingkar ke leher Arman seperti tangan. Rumah kembali gelap gulita. Malam itu menjadi malam pertama penagih dari pesugihan keluarga menunjukkan dirinya. Dan itu baru permulaan dari teror panjang yang akan datang. Tanah warisan itu tidak lagi sekadar harta keluarga, tapi pintu pembuka ke sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Arman belum tahu bahwa tindakan tamaknya sudah membuka ritual lama yang menuntut satu hal, tumbal. Dan ia sudah ditandai. Rumah keluarga Suryatmaja masih gelap setelah insiden mengerikan malam itu. Bella dan Rage berlari keluar rumah sambil menyeret. Arman yang nyaris tidak sadarkan diri. Rambut panjang hitam yang sebelumnya melilit lehernya telah lenyap begitu mereka melewati ambang teras rumah. Seolah makhluk itu tidak bisa mengikuti keluar. Napas Arman tersengal-sengal. Kulit di lehernya merah membiru, membentuk bekas lilitan yang tidak lazim. Lebih mirip bekas cengkeraman, jari-jari panjang daripada rambut. Mas bangun! Pele mengguncang tubuh Arman. Arman membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia marah. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Siapa yang kamu lihat? Raga hampir berteriak, emosinya campur aduk antara takut dan panik. Arman menelan ludah susah payah. Penjaga tanah itu, penagih tumbal. Dia tahu dia sudah menandai aku. Raga menggertakkan giginya. Ini akibat kamu keras kepala soal tanah itu. Kita harus cari Pak Rendro, sekarang juga. Arman menggeleng lambat. Terlambat. Kalau sudah ditandai, dia akan datang terus sampai tumbalnya terpenuhi. Seketika suasana menjadi sangat dingin, seperti ada hawa asing yang melintas. Bella memandang rumah mereka dengan tubuh gemetar. Kita nggak bisa masuk lagi. Kita harus pergi dari sini. Raga mengangguk ke rumah Mbah Ratri. Dia pasti tahu sesuatu. Malam itu, ketiga saudara itu meninggalkan rumah besar, keluarga mereka dan berjalan cepat menuju rumah. Mbah Ratri di ujung desa, ditemani suara angin yang merayap di sela-sela pepohonan seperti bisikan samar. Rumah Mbah Ratri kecil dan tua, namun lampunya tetap menyala meski listrik di rumah Suryatmaja padam. Ketika mereka tiba, perempuan renta itu sudah menunggu di teras seolah tahu kedatangan mereka. Akhirnya, terjadi juga, katanya tanpa ekspresi terkejut. Masuklah. Ketiganya dipersilakan duduk. Aroma minyak kayu putih dan dupa memenuhi ruang tamu kecil itu. Ceritakan apa yang kalian lihat, sambung Mbah Ratri.
Raga langsung memotong. Arman diserang makhluk dari atap. Rambutnya turun sendiri melilit lehernya. Apa sebenarnya ini semua? Apalah benar keluarga kami ada pesugihan? Mbah Ratri menarik napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Pesugihan itu bukan untuk mencari kaya mendadak. Leluhur kalian membuat ikatan untuk menjaga tanah itu tetap subur. Miris melaksanakan pemujaan tanah pengasihan. Dan sebagai gantinya makhluk penjaga itu menjaga keseimbangan. Makhluk apa itu, Mbah? Tanya Bella dengan suara bergetar. Penggawat tanah. Mbah Ratri menatap ke arah jendela seperti takut ada yang menguping. Wujudnya perempuan, rambut panjang, wajahnya tidak jelas. Dia tinggal di bawah tanah bagian timur. Tidur selama puluhan tahun. Tapi dia bisa bangun ketika ada keserakahan yang mengganggu keseimbangan. Arman menunduk. Bukan salahku. Ku cuma mau memastikan tanah itu milik kita. Tanah itu tidak boleh dimiliki satu orang, tegas Mbah Ratri. Itu pantangannya. Saat kamu memaksakan, kamu membangunkan penagihnya. Dan bila sudah muncul, jiwa satu dari keluarga harus menjadi tumbalnya. Bella menjerit kecil. Tidak boleh ada yang mati. Mbah Ratri menatap Arman lama. Tanda di lehermu. Itu tanda pemilihannya. Arman langsung pucat. Bagaimana menghentikannya? Raga bertanya cepat. Tidak mudah. Suara Mbah Ratri semakin pelan. Kalian harus menemui Pak Rendro. Dia orang terakhir yang tahu cara menutup ikatan pesugihan itu. Tapi ingat, sebelum tidak kalian berhasil, makhluk itu akan terus mengejar Arman. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak mau mati. Namun di luar rumah, angin yang semula tenang berubah menjadi hembusan panjang yang dalam seperti tarikan napas. Makhluk yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Pagi harinya, Mbah Ratri memberitahu bahwa Pak Rendro tinggal di pinggir hutan Alas Ngadalem, sekitar 7 km dari desa. Tempat itu jarang dikunjungi warga karena terkenal angker dan sering muncul bau anyir tanpa sebab. Raga menyiapkan motor, sementara Bella dan Arman membawa pakaian secukupnya. Namun sebelum mereka berangkat, Arman melihat sesuatu di tanah halaman rumah Mbah Ratri. Bekas jejak kaki, berbentuk panjang, jari-jarinya seperti kuku, dan jejak itu mengarah tepat ke pintu rumah. Tuhan, gumam Arman. Ketika ia berbalik, Mbah Ratri berkata lirih, itu artinya dia sudah mengikuti kalian ke sini. Kalian harus pergi sekarang sebelum malam turun. Mereka bertiga menaiki motor dan melaju cepat keluar desa menuju Alas Ngadalem. Namun Arman tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu mengawasi dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh, bayangan hitam panjang selalu terasa berada di pinggir pandangan. Hutan Alas Ngadalem tampak lebih gelap dari biasanya meski hari masih siang. Pepohonan besar menjulang seperti gerbang yang menelan cahaya matahari. Suasananya sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Semakin jauh mereka masuk, udara semakin lembab dan berat. Arman mulai menggosok lehernya yang perih, seolah bekas lilitan itu semakin terasa. Rizky menemukan rumah kecil menyerupai gubuk di tengah hutan. Atapnya hampir runtuh, tapi ada asap tipis keluar dari cerobong. Itu pasti rumah Pak Rendro. Raga mengetuk pintu dengan hati-hati. Tok tok. Tidak ada jawaban. Raga mengetuk lagi. Tok tok tok. Masih sepi. Namun ketika mereka hendak pergi, pintu terbuka sedikit. Mata Pak Rendro terlihat dari celahnya. Mata tua yang penuh ketakutan. Kalian saya sedak seharusnya datang kemari. Raga menahan pintu. Pak, tolong. Kakak saya diserang. Penagih pesugihan itu sudah bangun. Pak Rendro membuka pintu perlahan dan mempersilakan masuk. Cepat, sebelum dia menemukan kalian. Gubuk itu dipenuhi barang-barang tua, kitab lusuh, dan segenggam tanah kering yang disimpan dalam mangkuk tanah liat. Kenapa makhluk itu bangun? Tanya Pak Rendro sambil menatap Arman. Arman menunduk. Saya ingin mengambil tanah bagian timur untuk saya. Pak Rendro menghela napas panjang. Itu pantangan terbesar. Kamu telah membangunkan Gadung Warni, penjaga tanah yang ditugaskan leluhurmu. Ia Tien Ming dal waktu. Kalau sudah bangun, ia menuntut satu jiwa yang menjadi pemicu ketamakan. Bagaimana cara menghentikannya? Raga menekan. Pak Rendro mengambil sebuah kain kecil berisi abu kehitaman. Hanya ada satu cara. Kalian harus melakukan ritual penutup di tanah bagian timur, tempat ia terbangun. Ritual apa tidak berbahaya? Tanya Bella. Bahkan sangat. Tapi jika tidak dilakukan sebelum bulan gelap nanti malam, Gadung Warni akan mengambil Arman seutuhnya. Arman merinding hebat. Apa maksudnya? Mengambil seutuhnya? Pak Rendro menatapnya serius. Jiwamu, ragamu, kau akan ditarik ke tanah itu dan tidak akan kembali.
Bella hampir pingsan. Raga mengepalkan tangan bertekad. Kami lakukan ritualnya. Tunjukkan caranya. Pak Rendro mengangguk perlahan. Tapi ingat, saat ritual dilakukan, Gadung Warni akan muncul. Dan dia akan mencoba menggagalkannya. Julius naik menender pisau. Sore itu, mereka bertiga bersama Pak Rendro kembali menuju desa, lalu menuju tanah bagian timur. Langit tampak aneh, lebih gelap dari biasanya. Seolah matahari merunduk lebih cepat. Kabut tipis mulai turun bahkan sebelum senja tiba. Lahan itu tampak lebih luas dari sebelumnya. Seperti ada bagian tanah yang amblas atau mengembang tidak wajar. Pohon waru besar berdiri diam. Rantingnya seperti tangan-tangan yang menuding ke bawah tanah. Di sinilah semuanya bermula, kata Pak Rendro sambil menaburkan abu hitam ke tanah. Arman merasakan dadanya sesak. Ada getaran halus dari bawah kakinya. Tanah seperti bernapas. Cepat. Kita harus memulai sebelum matahari turun sepenuhnya, perintah Pak Rendro. Ia mulai melafalkan mantra kuno. Suaranya berat dan bergetar. Raga dan Bella mengelilingi Arman, masing-masing membawa garam dan tanah suci sebagai perlindungan. Namun tiba-tiba suara retakan tanah terdengar. Krek, krek. Arman menoleh. Tanah di sekitar mereka mulai retak perlahan, membentuk lingkaran besar. Dari sela retakan itu keluar cairan hitam pekat yang baunya sangat busuk. Bau tanah, basah bercampur darah basi. Pak, ini kenapa? Bella panik. Pak Rendro semakin keras membaca mantra. Dia muncul. Jangan bergerak. Kabut di sekitar lahan menebal. Angin berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Kemudian terdengar suara seret panjang, seperti sesuatu menarik tubuhnya keluar dari bawah tanah. Seriteb, seriteb, seriteb. Arman memucat. Dia tahu sih suara itu. Ia mengingatnya dari malam di rumah. Suara sesuatu merayap di atap. Lalu dari celah tanah muncul rambut hitam panjang yang menjulur. Lambat, sangat lambat. Disusul oleh jari-jari panjang berwarna kehitaman yang mencengkeram tepi retakan. Gadung Warni, bisik Pak Rendro. Wujudnya mulai naik. Rambutnya tergerai, menutupi wajah yang hancur seperti tanah yang membusuk. Pakaiannya seperti kain dari tanah becek, menyatu dengan tubuhnya. Keridet tiberjalan mesih fly yang rendah. Seperti digantung tali tak terlihat. Arman mundur ketakutan. Jangan tetap dalam lingkaran, bentak Pak Rendro. Tapi Gadung Warni menoleh tepat ke arah Arman. Meski wajahnya tertutup rambut, Arman merasakan tatapan yang menusuk tulang. Makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Kau, tumbal. Rambutnya bergerak seperti ular, merayap ke tanah dan mulai mendekati Arman. Pak Rendro, ritualnya harus cepat, teriak Raga. Pak Rendro melanjutkan mantra sambil menaburkan tanah suci ke arah makhluk itu. Gadung Warni berteriak, suara yang bukan manusia. Tanah bergetar semakin keras. Ritual hampir selesai. Tinggal satu bagian lagi. Mengubur abu suci di tengah lahan. Arman, kau yang harus taruh abu itu. Hanya orang yang ditandai yang bisa menutup ikatan, teriak Pak Rendro. Arman gemetar. Aku, tidak. Dia mengejarku. Kalau bukan kamu, tidak akan berhasil. Arman menatap abu di tangannya, menatap makhluk yang kini melayang cepat ke arahnya. Dan ia tahu, Jerisi dia melakukannya sekarang, yang aku mati malam itu juga. Dengan seluruh keberanian tersisa, Arman berlari ke tengah lahan, ke tempat tanah paling basah dan retak. Gadung Warni melolong, rambutnya memanjang cepat, mencoba menangkap Arman. Raga dan Bella menjerit memanggil Arman. Arman mengangkat abu itu tinggi-tinggi. Dan pada detik itulah tanah kembali robek terbuka tepat di bawah kakinya. Tanah bagian timur bergetar hebat ketika Arman terperosok ke dalam retakan itu. Raga dan Bella berteriak bersamaan, tapi suara mereka tenggelam oleh gema lolongan. Gadung Warni yang menggema ke seluruh lahan, memecah langit senja yang semakin gelap. Arman! Bella melompat maju, namun Pak Rendro menarik lengannya. Jangan ke tengah, tanahnya bisa menelanmu. Seru Pak Rendro dengan nada panik namun tetap terkontrol. Dari celah tanah hanya terlihat tangan Arman yang terangkat ke atas, penuh lumpur. Jari-jarinya gemetar keras, berusaha mencari pegangan. Raga tanpa pikir panjang berlari dan menangkap tangan Arman. Aku dapat. Arman tarik napas. Aku tarik kamu. Tanah di sekitar retakan terus bergerak, seperti mulut besar yang berusaha menelan korban. Dari balik lubang menganga itu, terdengar suara Arman tercekik. Raga, Bella, jangan lepas. Namun sebelum mereka sempat menarik Arman keluar, rambut hitam menjulur cepat dari kegelapan lubang. Rambut itu melilit tangan Arman yang bebas,
menariknya dengan kekuatan mengerikan. Raga hampir terhuyung ke depan. "Pak Rendro, tolong!" Pak Rendro mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke arah rambut makhluk itu. "Raga, tahan dia!" "Aku butuh beberapa detik." Rambut gadung warni menggeliat kesakitan, memercikkan cairan hitam seperti darah lumpur. Namun bukannya mundur, rambut itu justru membelah menjadi banyak cabang. Merayap seperti akar hidup, makhluk itu melayang keluar dari retakan tanah. Tubuhnya terdorong naik oleh sesuatu dari bawah sana. Kabut mengental di sekelilingnya. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi dadanya bergerak naik turun seperti seseorang yang sedang mencium jejak mangsa. "Abu Erep milik." Tanah, suaranya pecah, seperti dua suara berbicara bersamaan. Satu berat, satu nyaring. Arman yang setengah badannya sudah masuk ke retakan memekik ketakutan. Dia mau tarik aku sampai ke dasar. "Tolong!" Raga menggenggam tangan Arman sekuat tenaga. Bella membantu memegang pinggang Raga agar tidak ikut terseret. "Rendro, cepat!" teriak Raga. Pak Rendro menyiapkan tanah suci dan mulai melafalkan mantra. Namun tanah di bawah kakinya retak tiba-tiba, seolah makhluk itu mematahkan ritual paksa dari dalam tanah. "Dia ingin menghentikannya," kata Pak Rendro. Tiba-tiba gadung warni menunduk perlahan. Arahnya tepat menuju Raga dan Arman. Rambutnya terangkat, membentuk lingkaran besar seperti akar pohon beringin yang hidup. Dari bawah rambut itu muncul suara napas panjang, seperti tanah basah yang diaduk paksa. "Dia bukan untuk kalian, dia untuk tanahku." Rambut itu menghantam ke arah mereka. Bella menjerit. Raga memeluk tangan Arman lebih erat. Namun pukulan rambut itu mengenai bahu Raga, membuat tubuhnya terpental jatuh ke belakang. Arman yang tak lagi mendapat pegangan langsung terseret lebih dalam ke lubang. Raga!" "Raga!" Raga bangkit cepat meski bahunya terasa seperti terbakar. "Bella, pegang kakiku. Aku harus ambil tangannya lagi." Tanpa menunggu jawaban, Raga menjatuhkan dirinya ke tepi retakan, mencondongkan tubuh ke dalam. Dengan satu tangan ia menggapai Arman, yang kini hanya tersisa separuh badan terlihat. "Arman, pegang tanganku. Aku nggak kuat lagi, Raga." Bella menahan kaki Raga sambil menangis ketakutan. Namun rambut-rambut gadung warni tiba-tiba berputar, membentuk pusaran kecil di sekitar retakan tanah. Tanah bergolak mengeluarkan gelembung busa hitam. Pak Rendro menjerit, rambutnya memanggil tanah. Dia mau menarik Arman sepenuhnya. Kalau dia masuk, dia tidak akan kembali. Dengan gerakan nekat, Raga menjulur lebih dalam dan berhasil menangkap pergelangan tangan Arman. "Got you!" Dia menarik sekuat tenaga, urat di lengannya menegang. Tanah menutup sedikit demi sedikit, seperti rahang yang membawa mangsa ke bawah. Pele berpegangan kuat pada pinggang Raga. Arman berteriak panjang. Teriakan paling putus asa yang pernah terdengar di lahan itu. Lalu, sesuatu terjadi. Dari ujung lahan terdengar dentuman keras, seperti batu besar jatuh. Gadung warni tiba-tiba menoleh, seolah merasakan sesuatu dari arah pohon waru besar. Angin berhenti, daun-daun waru merontok turun seperti hujan. Tanah berhenti bergerak selama 1 detik, lalu sebuah suara berat terdengar, tanpa bentuk, tanpa sumber yang jelas, seperti suara dari perut bumi. "Kembali ke tempatmu." Suara itu tidak meledak keras, justru pelan, namun sangat dalam, membuat tubuh mereka bergetar. Gadung warni terhuyung. Rambutnya yang tadinya agresif mendadak lunglai. Pak Rendro mengerjap. "Itu suara leluhur tanah? Tidak mungkin. Mereka sudah lama diam." Getaran tanah mereda, celah retakan berhenti melebar. Raga memanfaatkan momentum itu. Dengan sekuat tenaga, ia menarik Arman keluar, jatuh berguling bersama di tanah keras. Bella jatuh terduduk sambil menutup wajah, menangis hebat. Rambut-rambut gadung warni tertarik mundur seolah dipaksa, seperti gulungan benang ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk itu menjerit marah, lebih marah dari sebelumnya. "Tidak, dia tumbal, aku penagih." Rambutnya membentuk pusar angin kecil, namun Pak Rendro mengangkat tanah suci tinggi-tinggi, lalu menaburkannya ke arah makhluk itu sambil meneriakkan mantra paling keras yang pernah ia ucapkan. "Tumibaing panggonane, balik ingasalmu." Tanah suci itu memercik seperti bara api, menempel pada tubuh gadung warni. Makhluk itu meronta menjerit menguap dalam kabut gelap yang semakin padat. Namun ia tidak menghilang, ia mundur, kembali turun ke retakan tanah. Tapi sebelum seluruh tubuhnya tertelan kembali, ia mengangkat kepalanya sedikit dan berbisik, "Aku belum. Zensiu."
Retakan tanah menutup pelan, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Kabut perlahan hilang, angin kembali berembus. Arman tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Mata kosong, nafas tersengal-sengal. Bella memeluknya. Mas Arman. Jawab aku. Arman menatap langit yang mulai gelap. Bibirnya bergetar. Dia belum selesai. Dewi akan kembali. Dia mau aku... Pak Rendro mendekat. Raut wajahnya berat. Kalian berhasil menyelamatkan Arman. Untuk sementara. Raga bangkit dengan tubuh penuh lumpur. Sementara. Maksudnya? Pak Rendro menarik napas panjang. Suara leluhur tadi hanya menunda. Tanpa ritual penutup yang sempurna, Gadung Warni akan bangkit lagi. Lebih kuat, lebih marah. Bella menutup mulutnya, ketakutan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pak Rendro menatap arah. Retakan tanah yang kini tertutup. Rapi Sola tidak pernah terbuka. Kita harus cari asal ikatan pesugihan keluarga kalian. Leluhur pertama yang membuat perjanjian itu. Hanya dengan menemukan tempat perjanjiannya, kita bisa memutus rantai tumbal. Raga mengernyit. Di mana? Pak Rendro menelan ludah. Sebuah tempat yang bahkan warga desa tidak berani dekati. Bella memandangnya ngeri. Tempat apa, Pak? Pak Rendro menatap pohon-pohon hutan yang jauh di timur. Tempat kabut pekat seolah tidak pernah pergi. Sendang Telon. Suaranya bergetar. Tempat leluhur kalian menanam perjanjian darah. Dan tempat tumbal pertama dikubur. Ketiganya terpaku. Arman gemetar. Aku harus ke sana juga? Pak Rendro mengangguk perlahan. Kalau tidak ikut, Gadung Warni akan mengambilmu sebelum malam ketiga. Angin kembali bertiup. Tanah bagian timur masih terasa hangat. Seperti baru saja menelan sesuatu. Dan belum puas. Malam setelah kejadian di tanah, timur meninggalkan luka yang tidak terlihat namun mendalam. Tubuh Arman memang selamat, tetapi jiwanya tidak utuh lagi. Sejak ia ditarik dari retakan itu, pandangannya kosong seperti si Serenen yang sedang melihat sesuatu. Di balik dunia nyata, Bella dan Raga menemaninya di rumah Mbah Ratri malam itu. Sementara Pak Rendro duduk di sudut ruangan, sibuk menuliskan pola mantra di atas kertas lurik yang tampak sangat tua. Suara malam di luar terdengar berbeda. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Seolah seluruh desa menahan napas. Arman tiba-tiba bergumam lirih. Dia di luar rumah. Dia jalan di tanah. Aku dengar. Bella memeluk bahunya. Mas, enggak apa-apa, kita di sini. Arman menggeleng. Matanya tajam menatap jendela. Kakinya enggak menyentuh tanah. Dia mengambang. Rambutnya nyeret di tanah. Raga berdiri cepat, mengambil posisi di depan jendela untuk menutup pandangan Arman. Cukup, jangan lihat keluar. Tapi Pak Rendro hanya menahan napas. So kita tidak punya banyak waktu. Malam ini, kita harus pergi. Bella terkejut. Pak, malam-malam begini, kenapa tidak tunggu pagi? Karena Gadung Warni sudah bangun. Dia mesti menunggu waktu. Semakin kalian menunda, semakin dekat ia pada Arman. Arman tiba-tiba menoleh cepat, matanya melotot. Dia sekarang ada di belakang rumah. Bella menjerit dan mundur. Raga langsung meraih parang yang disiapkan Pak Rendro di meja. Pak Rendro berdiri, matanya mengawasi jendela. Kita berangkat sekarang. Sendang Telon terletak jauh di bagian timur desa. Dekat hutan yang dikatakan tidak pernah sepenuhnya terang bahkan saat siang hari. Tempat itu dijauhi. Warga karena dipercaya sebagai titik perjanjian antara manusia dan penghuni tanah. Mereka berempat berjalan cepat sambil membawa obor dan perlengkapan ritual. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jalan tanah yang biasanya padat kini menjadi licin dan becek. Seolah hujan turun di satu titik saja. Arman beberapa kali berhenti, memegang lehernya yang terus berdenyut perih. Bekas lilitan rambut itu kini tampak seperti membiru kehitaman. Ia tampak sangat lelah, tetapi tetap berjalan karena tahu ia tidak punya pilihan. Kalau aku berhenti, dia akan muncul dari tanah. Gumam Arman. Bella memegang tangannya. Aku di sini, Mas. Tarik napas. Namun setiap kali Arman menarik napas, terdengar suara krak, krak dari dalam dadanya. Raga menoleh cemas. Kenapa suaramu gitu? Pak Rendro menjawab dengan serius. Tanda bahwa tanah sudah mulai mengikat dirinya pada Arman. Kita harus cepat. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di gerbang alami. Hutan, 2 pohon besar yang tumbuh bengkok saling mendekat, seperti mulut yang menganga. Bella memegang lengan Raga. Kok dingin banget ya? Padahal kita jalan jauh. Pak Rendro mengangguk. Tempat ini dekat sekali dengan batas dunia manusia. Setelah kita masuk jangan bicara sembarangan.
Jangan panggil nama siapa pun. Arman tiba-tiba menoleh, matanya melebar. Aku dengar suara orang dari dalam. Bella menggeleng cepat. Itu cuma angin, Mas. Arman menggeleng pelan. Bukan, itu suara perempuan? Dia nyebut nama aku. Raga menarik lengan Arman. Jangan dengerin, fokus. Namun suara itu terdengar jelas bagi semuanya. Arman. Suara itu datang dari dalam hutan. Lembut, memanggil, menarik. Sejenak mereka semua terpaku. Pak Rendro segera membakar dupa di tangan, asapnya mengepul. Jangan terpengaruh. Dia mencoba memisahkan kalian. Keempatnya lalu masuk dalam formasi. Pak Rendro paling depan, Arman di tengah bersama Bella, dan Raga paling belakang. Semakin dalam mereka melangkah, semakin aneh suasananya. Udara seperti berjalan mundur. Dingin di depan, panas di belakang. Pohon-pohon tinggi mengeluarkan suara retak meski angin tidak berembus. Aroma air basi memenuhi udara. Pada suatu titik mereka melihat genangan air kecil. Di dalamnya terlihat pantulan wajah mereka. Tapi pantulan Arman. Bukan Arman, wajahnya tampak pucat, mulutnya penuh lumpur, dan rambut hitam panjang menggantung dari kepalanya. Seolah ia sudah menjadi bagian tanah. Bella menutup mulutnya. Astaga, itu bukan Mas. Raga menepis genangan air dengan ranting. Pantulan itu hilang. Namun Arman jatuh berlutut sambil memegang kepala. Aku, dengar dia lagi. Dia bilang aku harus kembali ke tanahnya. Pak Rendro menekan pundaknya. Kamu harus melawan. Kau belum hilang. Namun Arman tiba-tiba menoleh ke arah gelap hutan. Dia di sana, dan rambut hitam memang terlihat bergerak di antara pepohonan, melintas cepat. Bella histeris. Pak! Dia mengikuti kita. Pak Rendro mengibaskan dupa. Asapnya semakin tebal. Lari, kita hampir sampai. Mereka tiba di sebuah cekungan tanah luas. Di tengahnya terdapat kolam kecil berair kehijauan. Airnya tenang, terlalu tenang untuk tempat yang dikelilingi angin kencang. Sebuah batu besar berdiri di pinggir sendang, penuh ukiran kuno. Pak Rendro menaruh perlengkapan. Ini tempatnya. Leluhur keluarga kalian membuat perjanjian di sini. Arman mundur, tubuhnya bergetar. Aku nggak bisa. Aku nggak mau masuk. Bella memegang wajah Arman. Mas, ini satu-satunya cara. Kalau kamu pergi, kita semua kehilangan kamu. Arman menangis pelan. Dia bilang aku cuma perlu menyerah. Raga menahan amarah. Jangan dengerin. Kita sudah sejauh ini. Pak Rendro membuka kitab lusuh. Kalian bertiga harus membentuk lingkaran. Arman harus duduk di tengah. Aku mulai ritualnya. Namun ketika Arman melangkah ke tengah lingkaran, tanah di ujung sendang bergolak. Air beriak. Kabut menebal. Bayangan hitam merambat di atas permukaan air. Lalu suara itu muncul lagi. Arman, sini, pulang. Perlahan sesuatu muncul dari air. Rambut hitam panjang, berlumur lumpur dan darah tanah. Gadung warni keluar dari sendang dengan gerakan lambat, seperti bangkai yang ditarik ke permukaan. Kali ini wujudnya lebih jelas, lebih padat. Seperti ia lahir kembali dari dasar air. Bella tidak bisa bergerak. Ya Tuhan. Raga mengangkat parang. Pak Rendro berteriak, jangan serang. Itu mempercepat perjanjian. Tapi gadung warni tidak mendekati mereka. Ia melayang setinggi dada manusia, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Rambutnya terbelah sedikit. Tampak wajah hancur, tanah menggumpal menggantikan kulit. Matanya kosong tapi hidup. Dan ia berbisik. Tanah memilih dia. Rambutnya tiba-tiba mencambuk ke arah Arman. Arman terdorong kuat dan tubuhnya melayang ke arah sendang. Bella menjerit. Mas Arman. Raga berlari mengejar. Namun air sendang tiba-tiba naik sendiri seperti tangan raksasa dan menahan. Raga dari mendekat. Pak Rendro memukul tanah dengan tongkat ritual. Mulai terbuka. Ikatannya mulai terbuka. Arman harus bertahan. Dia harus nolak makhluk itu. Arman jatuh di tepi sendang, hampir masuk ke air. Rambut gadung warni melilit kakinya. Menyeretnya sedikit demi sedikit. Arman meraung. Aku tidak mau. Tolong. Gadung warni mendekatkan wajahnya sangat dekat. Dari mulut tanahnya keluar suara. Kau, Tumal. Turun ke tanah. Arman mencoba melepaskan rambut itu. Tapi tangannya menembus lumpur. Rambut itu semakin kuat. Bella menangis histeris. Pak Rendro, lakukan sesuatu. Pak Rendro memejamkan mata dan berteriak. Arman, panggil nama Ibu Leluhur. Dia saja yang bisa melawan penagih. Arman menggigit bibirnya dengan gemetar. Ibu Leluhur? Gadung warni menyeringai miring. Tidak, dia milikku. Rambutnya mengencang. Arman menjerit. Ia mengangkat wajah ke langit dan berteriak. Wai, Seda Bintara.
Tolong aku, wow. Tiba-tiba, tanah bergetar. Air Sendang menyala kehijauan. Bayangan besar muncul dari bawah air. Raga dan Bella terpaku. Pak Rendro sampai menjatuhkan kitabnya. Dari dalam air, sebuah cahaya besar naik perlahan. Berbentuk perempuan, tinggi dan menyala seperti cahaya bulan. Sosok itu muncul, tersusun dari air sendang dan cahaya. Suara lembut namun dalam terdengar. Aku, leluhurmu. Aku datang. Gadung Warni melolong meronta. Rambutnya terputus-putus oleh gelombang cahaya. Sosok itu mengangkat tangan dan menyentuh kepala Arman. Arman berhenti menggigil. Cahaya itu menyelimuti tubuh Arman, melindunginya. Sementara Gadung Warni terdorong mundur. Wajahnya terdistorsi penuh kebencian. Aku belum selesai. Dia tumbal tanah milikku. Cahaya dari sosok leluhur semakin terang. Getaran tanah semakin kuat. Air Sendang bergolak seperti akan meledak. Pak Rendro berteriak sekuat tenaga. Selesaikan ikatannya. Sekarang! Cahaya menyelimuti seluruh Sendang. Lalu, gelap. Semua cahaya hilang. Suara hilang. Sendang menjadi tenang kembali. Seolah tidak pernah terjadi apapun. Ketika kabut perlahan menghilang, Arman tidak terlihat. Rambut Gadung Warni juga lenyap. Hanya air Sendang yang bergelombang pelan. Raga berteriak memanggil nama Arman. Bella meraung memanggil kakaknya. Tapi tidak ada jawaban. Pak Rendro menatap Sendang dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Jika ia hilang, berarti ritual belum selesai. Jadi kini mereka harus menunggu. Siapa yang akan keluar dari Sendang itu terlebih dahulu? Arman atau Gadung Warni? Sendang Telon menyambut mereka dengan keheningan yang menebal seperti kabut pekat. Hutan di sekeliling Sendang tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menutup diri dari dunia luar. Bahkan suara serangga malam tidak terdengar. Yang ada hanyalah suara deras, napas mereka dan gemerisik halus air di permukaan Sendang. Malam ini adalah malam ketiga, malam terakhir sebelum penagih dari pesugihan mengambil tumbalnya. Tanpa ampun, Arman berjalan paling lambat. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur hitam di tanah. Bella menggandeng lengannya, berusaha menahan tubuh kakaknya agar tidak jatuh. Mas, sebentar lagi selesai. Kita cuma perlu ikut apa kata Pak Rendro ya. Arman hanya menelan ludah. Tangannya bergetar tanpa kendali. Raga yang membawa lampu minyak menatap sekitar dengan gelisah. Pak Rendro, kita mulai dari mana? Pak Rendro berdiri di bibir Sendang. Dia memandangi air pekat itu dengan raut wajah campuran takut dan pasrah. Sendang ini tempat leluhur pertama kalian membuat perjanjian. Airnya jadi saksi, dan penagihnya lahir dari sini. Yang membuka kendi tanah suci yang ia bawa. Kendi itu retak, memancarkan cahaya kuning redup dari dalam. Begitu aku taburkan tanah suci ini, Gadung Warni pasti muncul. Saat itu terjadi, kalian jangan pernah lepaskan tangan Arman. Apapun yang terjadi. Arman menelan ludah, bibirnya bergetar. Dia sudah mengikuti aku sejak siang. Dia berbisik-bisik terus. Katanya dia cuma butuh satu langkah lagi buat menarik aku. Bella menggenggam tangannya lebih kuat. Kita lawan mas, kita udah sampai sejauh ini. Raga menyalakan dupa dan menancapkannya di 3 titik di sekitar Sendang. Asap dupa bergerak melingkar, membentuk pusaran rendah di tanah. Pak Rendro berdiri di tengah pusaran asap itu, memejamkan mata. Bersiaplah. Begitu tanah ini menyentuh air, ikatan pesugihan akan terbuka kembali. Junais menumpahkan seluruh isi kendi ke dalam Sendang. Sendang Telon mendidih. Airnya berputar cepat membentuk pusaran besar. Kabut hijau naik dari permukaan, menutupi sebagian tubuh mereka. Bau lumpur busuk menyebar di udara. Bella menutup hidung. Ya Tuhan, ini bau apa? Raga menggenggam lengannya. Itu tandanya dia bangun. Dari tengah pusaran itu muncul gelembung besar, meledak dengan suara keras. Blub, lalu sesuatu muncul. Pertama adalah rambut panjang hitam yang menjulur dari air, mengambang seperti tanaman air yang hidup. Lalu 2 tangan pucat panjang muncul perlahan dari bawah permukaan. Bella mundur 1 langkah. Jangan-jangan itu, rambut itu tiba-tiba bangkit, berdiri tegak, lalu membuka diri seperti tirai basah. Dan di baliknya, muncul wajah Gadung Warni. Wajah wanita dengan kulit seperti tanah becek, mata hitam tanpa bola mata, dan mulut yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari bibirnya menetes air Sendang bercampur darah. Suara jerit panjang mengoyak hutan. Arman terjatuh berlutut. Tangannya menutup telinga. Dia sudah dekat. Dia mau aku.
Dia mau yang dijanjikan leluhur. Gadung Warni melayang di atas permukaan sendang. Rambutnya bergerak seperti ular. Tubuhnya bergetar intens memancarkan aroma anyir. Aku penagih. Aku datang untuk tumbal. Kalian janji. Pak Rendro mengangkat tangannya, berteriak sambil mengalungkan jimat tanah kujang di depan mereka. Makhluk penagih. Leluhur tanah telah memutus ikatan ini. Kembalilah ke asalmu. Gadung Warni menatapnya tajam. Matanya memanjang secara tidak wajar. Leluhur, lemah. Darahmu hanya butiran tanah. Rambutnya menjerat tubuh Pak Rendro dalam satu kilatan. Pak Rendro terangkat ke udara. Tubuhnya tergulung rambut hitam itu. Rendro, teriak Raga. Rambut itu menghimpit tubuh Pak Rendro, membuat tulangnya berderak. Pak Rendro berteriak kesakitan. Jangan lepaskan Arman, apapun yang terjadi. Gadung Warni menarik tubuh Pak Rendro ke arah sendang. Dalam satu hentakan, krak! Tubuh itu dilempar masuk ke dalam pusaran air dan menghilang. Bella menutup mulutnya sambil menangis. Ya Allah. Pak Rendro. Raga menatap sendang dengan marah, tapi ia ingat pesan terakhir. Tetap pegang Arman. Gadung Warni kini mengambang mendekat, rambutnya mengulur ke tanah seperti akar beringin. Arman, kau sudah ditandai. Tubuhmu, jiwamu, tumbalku. Arman menjerit keras jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Raga, Bella, tolong aku. Dia narik aku dari dalam. Tanah di bawah Arman retak perlahan. Bella menjerit. Raga, pegang dia. Raga memeluk tubuh Arman dari belakang, menariknya menjauh. Bella memegang kaki Arman, tapi retakan tanah membesar. Air sendang merayap ke arah mereka. Rambut Gadung Warni meluncur cepat, seperti tombak hitam yang ingin menancap langsung ke dada Arman. Raga berteriak, Pele, tahan! Tepat saat rambut itu hampir menembus dada Arman, tanah bergetar keras. Dari pepohonan suara berat terdengar. Lagi suara sama yang pernah mereka dengar di tanah bagian timur. Kukap. Kabut di sekitar sendang menyala samar. Dari balik pepohonan muncul 3 sosok bayangan besar. Samar, seperti wujud leluhur setengah roh. Mereka berjalan mendekat memancarkan cahaya tanah. Gadung Warni mundur sedikit meronta. Tidak, jangan campur. Salah satu bayangan leluhur menjejalkan kedua tangannya ke tanah. Retakan yang terbuka menutup paksa. Bayangan lain menahan rambut Gadung Warni dengan cahaya kuning seperti bara. Sosok itu menjerit lebih keras dari sebelumnya. Dari sisi Grayu. Rambutnya terbakar, menguap seperti asap hitam. Sosok leluhur terakhir berdiri tepat di depan Arman. Yun menatapnya lama, dengan tatapan antara penyesalan dan belas kasih. Bella dan Raga terpaku. Arman terisak. Kekakek, leluhur, tolong aku. Bayangan itu menyentuh dahi Arman. Sentuhan itu membuat tanah berhenti bergetar. Namun bersamaan, 3 sosok leluhur itu tampak semakin rapuh. Cahaya mereka melemah. Gadung Warni merintih. Jangan kalian lawan aku penagih. Aku ada karena janji kalian. Bayangan pertama menatapnya. Suara berat itu terdengar lagi. Janji telah diputus. Dan ketiganya mengarahkan cahaya terakhir mereka ke tubuh Gadung Warni. Cahaya itu menyelimuti tubuh makhluk itu. Gadung Warni menjerit, tubuhnya terbakar, meleleh, menguap dalam kabut hitam yang terpecah menjadi serpihan abu. Dalam detik terakhir sebelum hilang, makhluk itu berbisik pelan. Arman, kau tetap tumbal. Lalu tubuhnya lenyap sepenuhnya. Sendang telon langsung tenang. Permukaannya kembali hitam pekat seperti kaca mati. Leluhur itu perlahan memudar, seperti asap tertiup angin. Sebelum benar-benar hilang, suara itu berkata pelan, jaga tanahmu. Jangan tulangi. Janji darah. Lalu mereka lenyap. Keheningan kembali. Angin malam mengalir pelan. Arman ambruk di tanah, menangis seperti anak kecil. Raga dan Bella memeluknya erat. Mas, udah selesai. Tapi Arman menggeleng. Tidak, dia bilang aku tetap tumbal. Raga memegang kedua bahunya. Arman, dia sudah hilang. Leluhur kita udah nyelamatin kita. Semuanya udah selesai. Arman menatap sendang yang kini tenang, tapi wajahnya pucat. Ketakutan. Tidak, dia belum selesai, bisiknya. Aku bisa rasakan. Bella menggenggam tangannya. Mas, jangan bilang begitu. Arman menatap keduanya, air mata mengalir. Suara itu masih ada dalam kepalaku. Dan dia bilang, dia menunggu malam berikutnya.
Raga merinding. Bila mematung, hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi, dan dari permukaan sendang. Muncul satu gelembung kecil, BLUP. Gelombangnya bergerak pelan ke tepi, lalu hilang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.